Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi kewirausahaan bidang pendidikan dengan topik pemasaran. Mari kita simak video berikut ini. Baik teman-teman, saya Ikhda Rahmatin Mudawama dengan NIM 9321362218 akan menjelaskan pembahasan yang pertama mengenai pengertian pemasaran. Pemasaran sendiri berasal dari kata baku pasar. Pemasaran memiliki arti sebagai proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan. Pada dasarnya, pemasaran merupakan kegiatan memasarkan produk yang mencakup proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok akan mendapatkan apa yang dibutuhkan melalui penciptaan, penawaran, atau pertukaran barang dan jasa. Dari pengertian tersebut, dapat kita ambil garis besarnya bahwa pemasaran ini adalah kegiatan menawarkan atau memasarkan atau mengiklankan produk kita kepada konsumen sehingga konsumen tersebut tertarik dengan produk yang kita pasarkan. Pembahasan selanjutnya mengenai pengertian komunikasi pemasaran. Pada komunikasi pemasaran ada dua kata yang menjadi kata kunci dari pengertian ini, yaitu komunikasi dan pemasaran. Komunikasi dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah communication, yang memiliki arti pengiriman dan penerimaan berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat sehingga dipahami apa yang dimaksudkan. Apabila komunikasi digabungkan dengan pemasaran menjadi komunikasi pemasaran, memiliki arti sebagai strategi di mana produsen dapat menyampaikan informasi produk kepada konsumen yang menjadi target atau sasaran melalui media. Jadi, pada intinya, komunikasi pemasaran ini adalah sarana di mana kita dapat menginformasikan produk kita kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau kita dapat membujuk konsumen untuk membeli produk kita dengan menggunakan media atau sarana tertentu. Baik, perkenalkan nama saya Indah Biritosari. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pemasaran. Untuk mengetahui definisi dari strategi pemasaran, kita harus membagi menjadi dua istilah. Yang pertama, istilah strategi, yang kedua, istilah pemasaran. Istilah strategi secara etimologi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Sedangkan secara terminologi, strategi diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Nah, istilah selanjutnya yaitu pemasaran. Pemasaran dalam arti sempit merupakan memenuhi kebutuhan secara menguntungkan, sedangkan secara luas diartikan sebagai proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran dengan yang lain. Nah, dari dua istilah ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran merupakan alat untuk mencapai tujuan pemasaran agar perusahaan mampu merebut pelanggan. Di sini, strategi pemasaran harus konsisten dan layak dilaksanakan oleh perusahaan agar dapat mencapai sasaran pasar yang dituju atau target market dalam jangka panjang dan dalam situasi persaingan tertentu. Di sini terdapat 5 konsep yang mendasari suatu strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, penentuan posisi pasar. Yang ketiga, strategi memasuki pasar. Yang keempat, strategi marketing mix. Dan yang terakhir, strategi penentuan waktu. Segmentasi pasar merupakan dasar untuk mengetahui bahwa setiap pasar itu terdiri atas beberapa segmen yang berbeda-beda. Dalam setiap segmen terdapat pembeli yang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, pola pembelian yang berbeda, serta tanggapan yang berbeda terkait berbagai macam penawaran. Yang kedua, mengenai penentuan posisi pasar. Perusahaan berusaha memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimum untuk mencapai tujuan sebagai pelopor.
Perusahaan baru dapat beroperasi setelah memperoleh posisi tertentu di pasar. Untuk mencapai posisi yang kuat, perusahaan harus dapat memasuki segmen pasar yang menghasilkan penjualan serta tingkat laba yang paling besar. Yang ketiga yaitu strategi memasuki pasar, merupakan menentukan bagaimana memasuki segmen pasar yang dituju. Di sini, perusahaan dapat menempuh beberapa cara untuk memasuki segmen pasar yang dituju, yaitu dengan membeli perusahaan lain, berkembang sendiri, dan mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keempat yaitu marketing mix. Marketing mix merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Variabel-variabel marketing mix ini dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu strategi dalam usaha mendapatkan posisi yang kuat di pasar. Yang kelima yaitu strategi penentuan waktu. Perusahaan dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan apabila bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Untuk itu, masalah penentuan waktu yang tepat sangat penting bagi perusahaan untuk melaksanakan program pemasarannya. Baik, itu saja pembahasan terkait strategi pemasaran. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nilai pemasaran atau marketing value. Menurut Kartajaya, nilai pemasaran ini merupakan seperangkat nilai yang dikembangkan oleh perusahaan melalui merek pelayanan dan proses dengan harapan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Perusahaan yang unggul atau yang akan memenangkan persaingan dalam globalisasi ekonomi merupakan perusahaan yang mampu mengimplementasikan marketing value melalui merek, pelayanan, dan juga proses dalam kegiatan. Menurut Kasali, setidaknya ada 3 komponen yang turut menciptakan value, yaitu marketing, kemudian organisasi, serta finance. Strategi pemasaran tidak lagi difokuskan pada peningkatan pangsa pasar atau penguasaan pasar, melainkan peningkatan dan pengelolaan marketing aset, khususnya intangibles. Berikut merupakan penjelasan terkait 3 komponen tersebut. Yang pertama yaitu merek, yaitu nilai yang berkaitan dengan nama atau nilai yang dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan. Jika brand equity ini dikelola dengan baik, perusahaan yang bersangkutan setidaknya akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama, para konsumen akan menerima nilai produknya. Mereka dapat merasakan semua manfaat yang diperoleh dari produk yang mereka beli dan merasa puas karena itu sesuai dengan harapan mereka. Yang kedua yaitu perusahaan itu sendiri memperoleh nilai melalui loyalitas pelanggan terhadap merek, yaitu peningkatan margin keuntungan, keuntungan bersaing, dan efisiensi serta efektivitas kerja, khususnya pada program pemasarannya. Kemudian komponen kedua yaitu terkait dengan pelayanan atau servis, merupakan nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa pelayanan kepada konsumen. Dan nilai yang ketiga yaitu terkait dengan proses, yaitu nilai yang berkaitan dengan prinsip perusahaan untuk membuat setiap karyawan terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam proses memuaskan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu dia 3 komponen yang menjadi nilai-nilai dari pemasaran. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Jenis-jenis segmentasi pasar. Segmentasi pasar dibagi menjadi 2, yaitu segmentasi pasar a priori dan post hoc. Segmentasi a priori merupakan segmentasi yang dilakukan sebelum produk atau barang atau jasa diluncurkan. Sedangkan segmentasi post hoc merupakan segmentasi yang dilakukan setelah produk atau barang atau jasa diluncurkan.
Poin selanjutnya adalah pemasaran online. Pemasaran online atau e-marketing merupakan komponen dari e-commerce yang berfokus kepada pelaku pasar. Pemasaran online adalah proses strategi dalam membuat, mendistribusikan, mempromosikan, dan memberikan harga serta pelayanan yang baik kepada target market melalui internet atau media digital. Terdapat 4 saluran dalam pemasaran online. Yang pertama, website perusahaan. Terdapat 2 tipe website perusahaan. Pertama, corporate website, dan yang kedua, market website. Terdapat 4 saluran yang kedua, yaitu iklan pada website lain. Selain menggunakan website perusahaan untuk menarik konsumen melakukan pembelian, para pelaku online juga melakukan pemasangan iklan pada website lainnya yang memiliki prospektif konsumen untuk memperluas jangkauan. Yang ketiga adalah komunitas online, bertujuan untuk memfasilitasi pengunjung website dalam berbagi kesamaan ketertarikan. Yang keempat adalah link pemasaran interaktif lainnya. Terdapat berbagai macam sarana interaktif canggih yang digunakan oleh para pelaku pasar dengan tujuan untuk menjangkau segmen market yang telah ditargetkan. Ada 5 keuntungan dari pemasaran online, yaitu yang pertama, target calon pelanggan yang spesifik. Ketika memulai melakukan pemasaran di media online seperti menggunakan Facebook, menggunakan blog atau Twitter, Instagram, kita dapat menargetkan siapa calon pelanggan yang akan dituju. Yang kedua, biaya yang lebih murah untuk memulai pemasaran online. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Tidak seperti media offline yang menghabiskan banyak uang untuk membuat poster dan spanduk atau beriklan di koran dan majalah tertentu. Keuntungan yang ketiga adalah menghitung tingkat konversi dengan mudah. Tingkat konversi iklan sangat dibutuhkan dalam menghitung kemajuan usaha tersebut. Jika iklan tidak membuahkan hasil, tidak ada gunanya untuk melanjutkannya. Hal inilah yang ada di media online yang memungkinkan untuk dapat melihat dan mengetahui siapa saja yang membeli produk kita karena iklan yang kita jalankan. Jika beriklan di media offline seperti surat kabar dan menyebar poster di jalanan, akan kesulitan mengetahui apakah pembeli yang datang dikarenakan iklan di surat kabar, poster, atau justru karena berita dari temannya. Media online menyediakan platform untuk melacak iklan yang ditampilkan. Berbagai alat analisa mutakhir dapat digunakan secara gratis. Keuntungan yang keempat adalah membangun komunitas. Adanya media online dapat membantu kita dalam membangun komunitas dan usaha kita. Dimanapun para pelanggan berada, mereka akan selalu terhubung dengan berbagai informasi perusahaan seperti produk terbaru, diskon yang diadakan, dan sebagainya. Kelebihan yang kelima adalah memungkinkan untuk bertransaksi tanpa bertemu. Banyak orang yang malas untuk datang secara langsung ke toko. Dengan bantuan media online, bertransaksi dengan pembeli dapat dilakukan tanpa perlu bertemu. Munculnya berbagai toko online gratis seperti tokobagus.com dan Multiply Shopee dapat memberikan kemudahan untuk membuka toko tanpa biaya, tanpa tempat, dan siap digunakan dalam sekejap. Selain kelebihan, tentu saja pemasaran online memiliki berbagai kekurangannya. Antara lain yang pertama, resistensi membeli secara online bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tidak terkirim atau tidak diterima, atau barang tidak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tidak diterima. Kekurangan yang kedua adalah sistem pembayaran. Salah satu penyebab resistensi membeli atau berbelanja secara online karena dirasakan rumitnya sistem pembayaran untuk bertransaksi online. Banyak orang meragukan transaksi dengan pembayaran ke rekening langsung melalui transfer bank karena takut adanya penipuan. Metode yang sering dilakukan menggunakan kartu kredit. Sayangnya banyak penipuan kartu kredit di Indonesia untuk transaksi online, menyebabkan pembayaran kartu kredit di Indonesia ditolak.
Metode lainnya dengan uang elektronik atau dompet elektronik, tapi tak semua orang familiar dengan metode ini dan dirasa amat merepotkan. Pembahasan selanjutnya mengenai kreativitas dan inovasi dalam pemasaran. Nah, kita tahu bahwa produk baru tidak berarti harus benar-benar baru, tetapi sebenarnya produk baru bisa jadi dari produk lama yang sedikit mengalami perubahan. Perubahan itu dinamakan dengan inovasi. Inovasi dan kreativitas sangat diperlukan karena inovasi dan kreativitas menjadi bagian dari aktivitas pemasaran. Adanya kreativitas dan inovasi menunjukkan kinerja merek suatu produk. Jadi, kalau kreativitas dan inovasinya baik, maka merek suatu produk itu pasti akan juga ikutan baik. Kinerja merek harus dilakukan secara terus-menerus melalui kegiatan promosi-promosi dan inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Agar apa? Agar konsumen tidak mudah merasa bosan dengan produk tersebut. Kreativitas dan inovasi dinilai sangat penting karena berperan besar dalam kegiatan pemasaran, khususnya dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan kinerja merek dari suatu produk. Sekian video dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.